hingga saat ini masih menjadi misteri. Sebenarnya Om Tan Boy Kun ini manusia atau bukan sih? Jadi kalau misalnya lihat dari porsi makannya, kalau misalnya lu lihat salah satu video yang dibuat sama beliau ya terkait konten makan-makannya, itu udah kayak bukan manusia men porsinya. Minta ke tukang bakso bilangnya satu porsi aja tapi dibawain satu baskom dan habis. Ya, lagi hari Valentine ya, bukan yang ngasih coklat ke pasangan tapi dia bawa 13 kilo Silver Queen makan sendiri. Gimana caranya orang seperti Om Tan Boy ini badannya bisa fit, masih tetap bugar gitu, padahal makannya tuh banyak banget. Jadi orang-orang tuh bahkan menganggap kalau Om Tan Boy ini bukan manusia melainkan Pokemon ya. Tinggal buat konten brewek aja. Enggak itu bercanda. Jadi kalau misalnya ada salah satu videonya, Om Tan Boy sebenarnya udah ngasih tau rahasianya kenapa dia bisa tetap bugar meskipun buat konten-konten makan-makan seperti itu. Jadi kuncinya di exercise katanya guys. Kalau misalnya lu makan banyak banget, itu tinggal lu lebih sering ngebakar kalorinya aja. Jadi makan banyak banget nih, biasanya kalau nggak puasa, kalau misalnya emang normal gitu ya makannya, biasanya beliau coba buat imbangi lewat aktivitas-aktivitas yang lebih berat lagi, biar badannya masih tetap bisa mencerna makanan tersebut. Nah ngomongin soal Om Tan Boy Kun, dan juga teorinya kalau misalnya beliau itu Pokemon. Ada satu kejadian yang seru banget yang mungkin kita bisa bahas bareng-bareng ya, terkait the drama yang terjadi sama Om Bara atau Om Tan Boy sendiri. Ini bener-bener jarang banget ya. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin food vlogger, Om Tan Boy ini termasuk salah seorang kreator yang damai, adem, dan anyem gitu. Beda sama beberapa orang-orang gitu ya yang mengklaim kalau misalnya mereka itu food vlogger atau food review. Kayak misalnya kemarin tuh kita sempat bahas juga kan Kode Blue. Ya, terus ada juga drama soal Nyap Kopsah, Magdalena dan kawan-kawan gitu ya. Om Tan Boy ya, udah bertahun-tahun lamanya, dimana karirnya mungkin sama seperti gue buat trailer gitu ya. Baru kali ini kena drama yang sebenarnya ya percikan apinya itu simple banget. Dan orang-orang kagak expect kalau misalnya apa yang dilakukan ini memicu perdebatan di media sosial. Dramanya seperti apa kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Pertama kali gue tahu dramanya itu dari postingan meme akun fanspage teman-teman bulu burung. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba Mark Zuckerberg itu ngerekomendasiin postingan ini ke gue ya. Tapi adminnya sendiri buat sebuah meme dari klip SpongeBob gitu ya. Kita bisa lihat bareng-bareng. Tan Boy Kun, wong kebalian, punten bisa info rekomendasi makanan halal di Bali. Terus langsung diusir sama orang Bali dengan bilang gak usah ke Bali kami. Gue coba buat cari sumbernya apakah bener ada drama seperti ini. Ternyata ada. Dan sumbernya itu dari medsosnya Om Tan Boy sendiri. Dia ngupload pertanyaan ini di dua media sosial, yang pertama di Instagram dan yang kedua di Threads. Tapi dramanya Om Tan Boy ini udah sampai ke Twitter, bahkan udah sampai ke Facebook. Di Instagram ini responnya masih positif, responnya masih damai-damai aja. Orang-orang banyak yang ngasih rekomendasi tempat makan halal di Bali yang enak tuh di mana aja. Beda cerita sama di Threads. Di Threads kalau misalnya lu cek akunnya Om Tan Boy itu rata-rata beliau tuh bisa dapat viewsnya tuh hanya puluhan sampai ratusan like doang. Nah cuman khusus di postingan ini likes-nya bisa sampai 14,8 ribu. Ini udah termasuk banyak banget di Threads ya. Dan komennya udah bisa sampai 8,2 ribu. Intinya ketika Om Bara ya nanya kayak gini, Semeton minta rekomendasi tempat makan halal di Bali dong. Responnya justru orang-orang malah menolak kedatangan Om Tan Boy Kun. Tapi kalau misalnya cek sekarang di tanggal 21 udah nggak banyak komentar-komentar yang racing gitu ya Om Tan Boy. Cuman lu masih tetap bisa ngelihat ya beberapa capturean komentarnya gitu di beberapa media sosial yang ngabarin dan juga ngeberitain drama ini. Ya salah satunya dari Twitter nih, xDailyVibe. Ya, ada yang udah nge-screenshot gak usah ke Bali kamu, postingan tolol. Sebutin daerah mana yang tidak ada makanan halal di seluruh Indonesia meskipun di tempat minoritas. Saya kira nih orang pinter. Men dia dengan segala hormat gitu ya, gue rasa nggak ada yang salah dari pertanyaan Om Tan Boy gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari wisatawan yang emang pernah mampir ke Bali, nggak cuman orang Islam doang gitu, bahkan all of religion gitu. Jadi mungkin concernnya pun nggak terlalu beda jauh gitu ya terkait kunjungannya ke Bali kalau misalkan mereka pengen makanan yang sesuai dengan agamanya mereka masing-masing kayak gitu. Tapi sangat amat disayangkan kalau misalnya tanggal 18 Juni banyak banget orang-orang yang justru mendiskreditkan Om Tan Boy yang nanya seperti ini. Cuman kalau misalnya cek di kolom komentar sekali lagi gue lihat ya di tanggal 21 udah nggak banyak komentar yang racing. Kayak misalnya V12 bilang lihat jawaban orang Bali di sini ngeri-ngeri banget. Ternyata mereka tidak toleransi itu ya. Buat orang Bali yang jawab sesuai konteks gue salut banget ya. Basically kita harus respect banget sama orang-orang yang seenggaknya mengerti gitu ya concern dari setiap orang gitu. Apalagi Bali ini merupakan salah satu tempat wisata yang
sangat amat diakui sama orang-orang Indonesia kalau misalkan tempatnya indah, tempatnya keren, tapi sangat amat disayangkan kalau misalkan citranya itu rusak sama oknum-oknum yang bahkan menolak orang-orang ingin datang ke Bali cuman gara-gara nanya makanannya halal atau kagak. Halo first, dia komen, warung dan resto Bali yang udah kita audit dan sertifikat halal resmi, no self-claim. Itu Western ada Omaila dan Pasar, Mengwi Avocado Resto, khas Bali ada warung bebek Raja Nusa 2, oleh-oleh khas Bali ada Padapati dan Trinat Cizeri. Yang khas lainnya yang udah halal certified Atuniang Fruta Gelato Bali Buddha Enjoy Bang, asik. De facto bilang pantasnya wisata lokal banyak yang lari ke Thailand dan Vietnam meskipun mereka bukan negara Islam, mereka open banget sama halal food. Terakhir gue ke Thailand bahkan sama orang-orang sananya di warning pas beli makanan di sana karena nggak halal karena lihat istri gue pakai hijab. Setelah itu mereka. Meanwhile di sini malah pas nanya makanan halal disuruh pindah ke Arab Dem. Itu gue masih belum bisa menemukan ya komentar kayak gitu di tanggal 21 ini, tapi kalau misalnya kita lihat dari bagaimana respon orang-orang di tanggal 21 seperti emang udah ada komentar yang seperti itu tapi akhirnya dihapus karena udah kelewat viral. Meskipun lu masih bisa ngelihat bagaimana respon orang-orang yang nge-recall pernyataan dari oknum warga Bali yang kurang mengenakan ke Tan Boy Kun setelah bertanya seperti ini. Kenapa gue tertarik banget ngebahas dramanya? Karena ironisnya adalah gue justru belajar bagaimana menjadi minoritas ya yang baik ketika pergi ke Bali gitu loh. Pertama kali gue pergi ke Bali tuh waktu diajakin sama dosen gue ya. Momennya tuh waktu gue selesai skripsi lebih cepat dibanding teman-teman gue, akhirnya gue diajakin sama dosen buat jadi asistennya dia ngajar di summer course Universitas Udayana. Di situ kerjasama antara IPB ya, Universitas Udayana sama STMKG. Kita sharing ilmu tuh. Nah, kalau nggak salah tuh summer course-nya antara 4 sampai 5 hari dan di situ gue belajar gitu ya cara menjadi muslim di wilayah yang bukan mayoritas agama gue gitu, tapi gue sangat amat tidak kesulitan untuk beribadah gitu. Ketika gue nyari tempat sholat, misalkan Jumatan masih ada gitu ya, dan gue pun masih gampang buat ngaksesnya. Dan kalau misalkan gue nyari makanan yang halal, gue pun tinggal nanya dan secara baik-baik gitu ya. Orang yang ngurusin hospitality gue itu ngerespon dengan positif gitu, ngerespon dengan kayak oh boleh kesini aja, kesini tempatnya enak-enak, ada seafood bla 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 segala macam. Jadi justru yang gue temuin waktu itu adalah keramahan dari warga Bali. Gue nggak tahu kapan pada akhirnya tiba-tiba Bali jadi kurang bagus gini image-nya, apalagi ketika ngelihat dari respon orang-orang di kolom komentar Om Tan Boy Kun gitu ya, sangat amat disayangkan gitu loh. Makanya gue berharap semoga yang emang didramain gitu cuman beberapa oknum-oknum warga Bali doang, meskipun di kolom komentar ya nggak sedikit banyak pula yang cerita kalau misalkan mereka ketika liburan ke Bali merasakan hal yang sama. Dr. Sudiatmo bilang, bertanya di mana makanan halal di Bali bukan berarti merendahkan Bali. Sama seperti bertanya di mana makanan vegetarian, vegan, atau gluten free. Itu hanya kebutuhan sebagian orang, betul. Ya, sebenarnya kalau misalnya lihat dari worldwide gitu ya, atau di luar negeri pun sama nih, istilahnya kalau misalnya lu nanya makanan halal di Jepang gitu ya, di forum internasional pun bakal dipermasalahin gitu. Ah lu repot lu jadi muslim segala macam. Padahal di Jepang sendiri pun chill gitu loh. Semoga di Bali pun kayak gitu ya. Tika bilang ternyata Papua toleransinya tinggi banget. Enggak kan kamu dihina cuman gara-gara nanya makanan halal, karena gereja dan masjid saja bersebelahan, parah banget sih. Semoga balik lagi cuman oknum doang gitu ya yang melakukan pernyataan yang kurang mengenakan gitu di threads ini ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ketika gue pun ke Aru gitu ya, yang lokasi itu ada di bawah Papua ya, gue sangat amat merasakan bagaimana toleransi yang begitu indah di sana ya. Meskipun ketika gue sholat ada anjing gitu tapi mereka pun paham betul kalau misalnya gue muslim gitu ya, gue pun harus sholat, gue pun kalau misalnya makan tuh nggak boleh ada unsur-unsur babinya gitu loh. Gokil, ingat banget ya. Terima kasih for Watch Indonesia udah memberikan gue kesempatan untuk makan daging rusa ya dan kepiting bakau sana, sumpah enak banget. Mama Dewi bilang dia cuma nanya, sensi amat. Hai kak, rekomendasi bisa cobain Tempong Indra banyak cabangnya. Nasi pedas Bu Andika buat yang doyan pedesnya nampol. Sas rasanya legend gak berubah, ada menu ayam bakar kampung dan soto ayamnya yang enak banget. Sate lilit sapi bisa cari di sekitaran kampung Jawa, ada di Google. Surya Santos bilang, Sumeton ini Tan Boy Kun, salah satu food vlogger besar di Indonesia. Bantu kasih rekomendasi UMKM lokal khas daerah kalian yang halal ya. Siapa tahu di review sekalian jadi promosi gratis buat usaha lokal Bali. Ada juga yang masih nge-screenshot ya, doxly orang-orang pada marah-marah gitu ya, ditanya ada gak sih tempat yang halal di Bali gitu loh. Oke, menariknya adalah setelah gue cari tahu sedikit gitu ya terkait drama antara Om Tan Boy Kun, makanan dan juga halal haram itu gak cuma sekali doang. Beberapa minggu yang lalu Om Tan Boy pun pernah
kena drama gara-gara dia masak nasi goreng beef bacon. Ya, di salah satu respon selanjutnya ada followersnya yang nanya, beef bacon bukannya lu Islam bang? Dijual sama Om Tanboy gitu, nge-recall dengan bilang kayak, iya maaf gue Islam dan gue suka banget makan beef bacon. Ini udah selevel dramanya kayak Midi Renaldi dianggap gay anjir, cuman gara-gara bahasa Inggris gue doang gitu loh. God. Jadi begitulah kira-kira ya drama yang terjadi sama Om Tanboy Kun dan ya masyarakat Bali yang cuman gara-gara nanya apakah ada restoran yang halal gitu guys. Sebenarnya sangat amat tidak terlalu penting gitu ya, tapi gue harap kedepannya kita bisa semakin toleransi lagi gitu ya. Cuman gara-gara pertanyaan kayak gini doang masa ngebuat kita tuh saling ribut sih, soalnya kan kita udah sama-sama merdeka gitu ya. Sudah saatnya untuk united, apalagi di tengah kondisi yang sekarang. Nah, oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Gue Undur Diri. Gimana tanggapannya tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa.